Selamat datang di podcast Qurancast, tempat kita ngobrol santai tentang gaya hidup, pilihan hidup, dan semua hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang relate banget buat banyak orang. Hidup itu pilihan, bukan beban. Kadang kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan tekanan dan beban. Tapi sebenarnya itu semua tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Nah, sebelum ngobrolin yang lebih lanjut, aku udah bareng sama narasumber yang keren banget kali ini. Ini dia, Mas Muslim. Oke, halo teman-teman. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa ya, menjalani kehidupan lah. Masih bersyukur masih bisa hidup gitu. Ya, seneng banget Mas Muslim bisa hadir di sini. Ini langsung aja ya Mas. Langsung aja. Ya. Kan banyak orang itu merasa bahwa hidupnya ini semakin berat atau berat ya kayak bebannya dipikul gitu terus. Nah menurut Mas Muslim ini mengapa sih orang itu bisa merasa begitu? Ini pertanyaannya berat banget deh. Jujur nih berat ya. Padahal berat ya. Orangnya yang ditanya ini juga kayak baru hidupnya baru nggak baik-baik aja gitu kayaknya. Iya, sama-sama gitu. Tapi semoga ya aku dapat sharing lah ya, Iya, bisa buat teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Amin. Nah, ngomong-ngomongin soal kehidupan yang berat nih ya teman-teman. Terkadang kita tuh bisa kehidupan kita merasa berat itu karena kita pengen gitu loh memenuhi ekspektasi orang lain gitu loh. Benar sekali. Apalagi sekarang itu ada dunia maya kan, media sosial itu banyak sekali orang-orang yang ada di dunia maya itu memamerkan ya istilah kasarnya memamerkan ya, istilah kasarnya memamerkan atau ya bahasa lembutnya menunjukkan bisa bakat mereka, kehidupan mereka, kekayaan mereka. Nah, kita mengonsumsi itu setiap hari, tidak ada rem lah istilahnya ya. Iya, benar. Bisa jadi ada yang 24 jam scroll terus, bangun tidur scroll, mau makan masih scroll, bahkan di kamar mandi masih scroll. Nah, itu kan kita terlalu banyak menyerap informasi tersebut. Jadi kita pengen memenuhi ekspektasi orang lain gitu loh. Jadi padahal kita nggak perlu gitu loh memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi udah ada jalannya sendiri-sendiri masing-masing gitu loh. Kan capek juga ya kan memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Capek, bener capek banget. Jadi harus memahami orang kayak gitu. Gitu. Bener banget sih Mas. Kalau menurut Mas ini dari sudut pandang Mas Muslim nih, gimana sih caranya kita bisa mengubah perspektif kita terhadap hidup orang lain, terutama yang lagi merasa lebih tertekan gitu? Mengubah sudut pandang maksudnya ke orang lain atau ke diri kita sendiri? Memandang orang lain ya ke diri sendiri. Misal kita lagi down atau lagi tertekan kayak gitu. Oh jadi gitu. Nah tentu ya kita harus menyadari ya perasaan kita sendiri ya kadang kita juga merasa lelah itu wajar, merasa capek itu wajar lah. Ya, istirahat dulu. Kalau gitu kita kan masih mahasiswa ini ya, masih banyak tugas, banyak tanggungan yang lain-lain. Kalau misalnya ada yang di organisasi, di UKM dan lain-lain, atau di organisasi di luar, atau juga ada yang nyambi dengan kerja itu kan banyak lah dia tanggung jawabnya. Jadi ya kita juga harus menyadari perasaan kita. Kalau kita lelah, ya udahlah kita rem dulu gitu loh. Kita istirahat dulu gitu. Ada istirahat fisik juga ada istirahat pikiran. Nah, kita juga harus memandang misalnya kita dapat masalah nih, suatu masalah nih. Awalnya kita memandang, waduh kayak berat banget ya. Tapi kita harus mencoba untuk memandang itu lebih luas, mengambil sisi-sisi positifnya itu pasti ada itu. Iya, benar. Pasti ada sisi positifnya. Contohnya Contohnya ya kita sedang menuntut ilmu ini di kuliah ini. Kita mengumpulkan tugas. Tugasnya ternyata ditolak oleh dosen. Nah,
dongkol lah kita apa Ya, apa ya kayak kesel ada gitu rasa ya, kesel kesel juga gitu sih ya, ya, tapi iya. ya kita apa namanya mengambil sisi positifnya, coba mengambil sisi positifnya. Mungkin ya dosen kita mau pengen Ini kita itu lebih baik baik, gitu iya loh, benar banget, setuju tapi Mas. juga jangan merasa positif Positif thinking terus terus juga, ya. kadang Heeh. jangan sampai denial gitu lah. Apa kalau misalnya emang udah negatif banget, misalnya dari luar kita terpapar negatif, toxic, Iya. kita terpapar toxic itu Aduh, jangan denial lah, iya, pokoknya iya. ya hindari itu juga Hindarin gitu ya, gitu pendapat. gitu. Betul sih, jadi kita nggak usah merasa paling sempurna gitu ya Mas. Betul. Gitu. Ngomongin sempurna itu ya itu apa, kita dengan orang lain tuh apa ya, Ada nggak plus. usah, nggak ada perbedaan lah, Iya. nggak usah disamain. Kita tuh ada keunikan sendiri-sendiri, kita ada batas-batas sendiri. Iya, ada Nah kita kelebihan harus mengukur itu, Iya. jangan samakan dengan orang lain, Iya, jangan benar, jangan bidang-bidakan. Ha-ha, Gitu. Biar kita ya banyak bersyukur gitu juga ya Mas. betul. Karena kan kita setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Lalu apa sih dari Mas Muslim nih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga semangat meskipun hidup itu merasa berat banget? Apa ini? Ngomongin semangat ya. Ya, Nah, gimana? ya terkadang kan ketika kita lagi melewati fase yang lagi berat itu, kita cobalah kita memperhatikan hal-hal kecil gitu. Contohnya memperhatikan atau melakukan ya. Contohnya kayak ngobrol dengan teman-teman, dengan teman lah, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun itu. Ya, yang ininya yang lebih positif gitu ya pertemanannya gitu ya Mas. Betul. Lagi kita harus nyari pertemanan yang Iya, positif juga itu. ya, memberi dampak ya itu positif. Apa namanya? Ya itu tadi apa? Ngobrol dengan teman, ya. terus ya Ya biar banyak pengalaman gitu ya. ya sekali-kali juga apa namanya? Healing boleh lah. Healing terus tapi kebanyakan healing, kebanyakan anu malah juga bikin apa? Tambah ini. Tambah beban pikiran karena iya. apa ya? Harusnya kita mengerjakan tugas, tugasnya malah numpuk-numpuk nih, numpuk, malah nah, nggak itu selesai jadi, nih. Aduh, itu jadi kadang-kadang yang bikin pusing banget, malah bikin tambah pusing Iya, itu, beneran. gitu. Nah nih Mas, gimana sih cara kita memutuskan langkah yang lebih tepat dalam hidup ini menurut versi Mas Muslim ini sendiri? Tentu nggak ada rumus pasti ya kayaknya ya, tapi kita harus berani nyoba sih, harus berani nyoba tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Iya benar. Tapi kita juga bisa meminimalisir apa namanya kegagalan tersebut. Caranya kita mengetahui apa yang akan kita lakukan itu. Iya. Terkadang kan kita takut untuk melakukan sesuatu itu karena kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu nih apakah Bisa atau enggak bisa gitu atau ya, enggak kita nih. ragu-ragu padahal ya Kita ragu-ragu nih. belum tentu ya kita Iya. kayak gitu kan. Yang pertama tadi apa, kita cari tahu dulu nih, Iya, kita cari tahu. riset, terus kita Iya. tulis, kita kalau ada teman kita tanya, nih kalau aku gini gimana ya, kalau gini gimana ya, tanya. Sekarang ada AI itu, AI itu bisa jadi teman sekarang, Iya sumpah. benar banget tuh. Nah, jadi Buat kalian yang bisa merasa tanya ke kesepian. apa namanya ke AI itu. Gitu. Nanti kalau aku misalnya ngelakuin ini nanti berhasil nggak ya? Iya. Gitu. Kamu tulis tuh parameternya, kamu ukur, kau bisa nggak gitu. Terus Tuh, tama-tama. insya Allah kalau kamu udah apa namanya ngukur itu, insya Allah bakal apa ya, kegagalannya bisa terminimalisir. minimalisir, Tapi juga kalian juga tetap harus anu sih apa, pasti kegagalan itu bakal apa ya, adalah di babak kehidupan kalian itu bakal kalian lewati. Nah, bagaimana kalian menyikapi kegagalan tersebut, yaitu kembali ke diri kita Kita sendiri. masing-masing ya. Wow, ini sangat insight luar biasa banget ya Mas Muslim gitu ya. Pasti bisa bantu banyak orang yang lagi merasa bingung atau tertekan banget gitu. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak nih Mas buat penonton kita nih yang mungkin lagi merasa hidupnya lagi banyak beban banget gitu? Enggak Mas. Oke, yang pertama pikirlah apa beban itu, beban apa masalah-masalah yang kalian hadapi itu sebagai babak kehidupan yang harus kalian lalui. Iya. Nggak ada perjalanan yang apa Yang mulus gitu. yang mulus lah istilahnya. Benar. Harus ada namanya
ujian gitu. Yang itu akan membangun kalian ya, akan menempa kalian gitu loh. Sebuah pedang itu kan kalau mau tajam itu kan mau ditempa dulu berapa kali gitu loh. Ya. Jadi dia untuk bisa menjadi tajam itu harus melewati Tapi cobaan-cobaan yang gitu ya, ya sangat begitulah. Kita nggak dipukul nih, kita nggak dipukul secara fisik nih, tapi ya mental juga ya ya, Mas. ya itu juga kita harus merhatiin mental kita ya. Biar terkadang kita tuh nggak mikirin mental kita gitu loh, cuman mikirin fisik. Padahal mental itu juga penting gitu loh. banget ya, penting. Kayak apa ya? Sekarang kan misalnya apa ya? Gen Z itu kayak dinilai lemah banget gitu, apa ya, mentalnya gitu. Tapi di sisi lain kayak positif aja sih, apa Gen Z itu memang karena banyaknya menyerap informasi dia jadi peka gitu loh. Jadi ya gitulah. Jadi pesannya be positif aja lah ya. Kalau ada ya kamu harus mencari hal-hal positif, mencari lingkungan positif, mencari tahu apa yang kalian nggak tahu. Itu karena tadi kalian tuh takut melewati kehidupan itu karena kalian nggak tahu. Buat teman-teman apa ya? Misal teman-teman yang baru jauh dari agama nih, untuk terkadang kan ya nggak semua orang ya, ada semua orang juga yang udah deket agama tapi juga masih merasa berat. Tapi ini pesan buat yang mungkin yang masih merasa jauh dengan agama atau lagi nggak istiqomah lah menjalankan ibadah. Coba deh kalian belajar agama, kalian akan tahu bahwasanya kalau di Islam itu semua hal-hal yang diperintahkan itu ada maksud-maksudnya. Contoh nih. Contoh dalam surat apa, Kang? Bukan dalam surat nih, dalam kegiatan nih, dalam kegiatan sholat syuruk tuh. Sholat syuruk tuh habis subuh itu ya, pagi-pagi itu ya. Iya. Nah, itu tuh kalau bahasa yang sering kita denger itu sebagai meditasi. Oh, meditasi nah, ya. Syuruk itu bisa sebagai media meditasi untuk umat Islam lah. Jadi kita bisa fokus dengan diri kita sendiri, zikir, sholawat, minta ampunan gitulah. Insya Allah dengan kita bisa mengamalkan hal tersebut, salah satunya itu dengan bermeditasi tersebut dengan cara sholat syuruk itu bisa kita kembali fokus nih. Kita mau memulai hari dengan mindful, dengan penuh dengan apa ya, penuh dengan kesadaran penuh gitu. Kan kadang kita menjalani hidup tuh nggak sadar gitu, cuman ngeflow gitu, jalan aja, nggak ada tujuan gitu ya. Benar. Nah itu kita harus ngeset tujuan yang jelas juga gitu. Gitu sih. Makasih banyak buat Mas Muslim atas semua obrolannya. Aku yakin para penonton juga banyak banget mengambil pelajaran dari Mas Muslim apa yang tadi disampaikan. Semoga ini bisa menjadi reminder buat kita semua ya, bahwasanya memang hidup itu pilihan bukan beban. Dan buat kalian semua yang menonton podcast Quran Cath ini, semoga kalian dapat mendapatkan insight yang bermanfaat. Dan jangan lupa bahwasanya hidup itu pilihan. Dan sampai jumpa lagi di episode podcast Quran Cath selanjutnya. Dah.